Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast History News bersama saya Muhammad Faisal Zaki dan juga saya Ratokta Fernanda. Nah, kita berdua di podcast kali ini tuh akan membahas tentang sejarah awal masuk ke Jepang ke Indonesia, no. Betul nih. Jadi kita mulai aja lagi ya. Betul. Awalnya nih, lu tahu nggak sih gimana nih masuk ke Jepang ke Indonesia? Apa sih yang lu tahu gitu? Sebenarnya sih nggak banyak yang gue tahu ya, Retno ya. Cuman yang gue tahu tuh kayak sejarah awal masuknya Jepang ke Indonesia itu ketika pasukan Jepang itu berhasil menyerang Pearl Harbor, pangkalan terbesar Angkatan Laut Amerika Serikat pada tanggal 8 Desember 1941 gitu. Nah, akibat serangannya, Jepang tuh berhasil menghancurkan basis militer Amerika di kawasan tersebut, termasuk di Filipina, Retno. Nah, setelah itu Jepang tuh juga memperluas basis militernya yang mengarah kalau nggak salah ke selatan. Nah, itu bertepatan ke Indonesia. Walah, gitu. Makanya itu mulai yang namanya kayak ada penjajahan-penjajahan gitulah pokoknya. Dari penjelasan lu tadi sih, gue lihat-lihat lu udah cukup tahu lah ya tentang awal masuk ke Jepang. Ya, lumayan lah, tapi gue juga masih awam sih. Gue sebenarnya pengen nanya sih sama lu. Jadi kan Indonesia ke Jepang nih, tiba-tiba dari memperluas pangkalannya ya dari Filipina. Dia ke Indonesia, tapi tujuannya tuh apa sih? Nah, jadi nih tujuan sebenarnya Jepang ke Indonesia adalah untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang gitu. Kayak minyak bumi, timah, dan aluminium gitu. Terus itu juga Jepang memperkirakan sumber daya alam di Indonesia itu dapat mencukupi kebutuhan energi mereka selama perang Pasifik. Oh gitu. Jadi kalau misal diartikan nih ya, berarti Jepang itu mencari sumber daya alam buat perang. Betul. Oh gitu, dengan memanfaatkan Indonesia. Iya, dia tuh nyari cadangan logistiknya di Indonesia karena dia dapat memperkirakan sumber daya alam itu dapat mencukupi. Gitu. Oh gitu. Nah, kan dia kan masuk ke Indonesia ya. Lu tahu nggak sih tanggal Jepang masuk ke Indonesia tuh kapan? Nah, Jepang itu masuk ke Indonesia itu pada tanggal 11 Januari tahun 1942. Nah, dia mendarat di Tarakan, Kaltim. Wih, berarti cepet juga ya, tiba-tiba langsung ke sini aja. Betul. Cuma beda selang sebulan doang. Iya. Terus Jepang tuh kira-kira memperluas kekuasaannya nggak di Indonesia? Nah, Jepang ini memperluas kekuasaan itu dengan sangat cepat banget nih, Cal. Ke kota-kota sekitar seperti Balikpapan pada tanggal 24 Januari, ke Pontianak juga pada 29 Januari, ke Samarinda pada 3 Februari, dan ke Banjarmasin pada 10 Februari. Widih, berarti Jepang cepet juga ya? Iya, pergerakannya benar-benar cepet banget. Berarti 2 bulan sampai 4 kota dia kuasain. Wah, Hampir satu pulau. oh gitu. Baik. Terus juga sembari menguasai Kalimantan, pasukan Jepang juga berekspedisi ke wilayah lain, Cal, kayak di Ambon yang berhasil dikuasai pada tanggal 4 Februari dan juga Palembang pada 16 Februari tahun 42. Oh gitu. Wih, jadi selang 2 minggu aja mereka tuh udah bisa sampai ke Ambon sama Palembang ya? Ke pulau lain. Berarti cepet banget dong Jepang. Betul. Terus setelah berhasil menguasai luar Jawa, Jepang juga akhirnya tiba di Pulau Jawa tuh, Cal. Terus pasukan Jepang juga langsung mendarat di 3 titik, Cal. Gimana itu? Aja tuh. Yang pertama di Teluk Banten, terus ada Eretan Wetan atau Jawa Barat, dan Kragen atau Jawa Tengah. Dan itu pada tanggal 28 Februari, Cal. Wih, masih di bulan yang sama ya? Iya. Jadi kalau misalnya dilogikain ya, berarti Jepang tuh cepet banget sama kuat berarti ya? Iya tuh. Oh benar. gitu. Jadi kalau gitu setahu gue juga, berarti Jepang tuh bisa membuat Belanda yang masih menduduki Indonesia itu tidak dapat bertahan. Ngusir secara gitu. halus gitu Oh lah ya. gitu, ngusir ya jadinya ya. Terus kalau nggak salah ya, Gubernur Jenderal AWL Chandava Kanderbok yang itu juga beberapa petinggi militer Belanda pun memutuskan untuk bertemu dengan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura di Kalijati. Tuh. Oh, pada tanggal 8 Maret 1942. Nah, setahu gue ya, di pertemuan itu Belanda tuh menyerah tanpa alasan. Jadi itu Belanda menyerah tanpa syarat ke Jepang. Nah, Belanda itu juga langsung menyerahkan Indonesia ke Jepang. Nah, sejak pertemuan itu penjajahan Jepang tuh akhirnya dimulai di Indonesia. Nah, terus tadi perjanjian tadi itu juga disebut dengan perjanjian Kalijati. Betul banget. Pasti banyak yang nggak asing lah ya. Betul. Kan
Jepang tuh tiba-tiba masuk Indonesia ya. Iya. Kira-kira lu tahu nggak sih sambutan rakyat Indonesia gitu juga kayak kaget lah, pas seneng lah, apa gimana? Nah itu saat Jepang awal masuk Indonesia, mereka itu sangat senang gitu, sebab rakyat Indonesia juga memandang Jepang sebagai saudara tua gitu, karena memiliki latar belakang sesama bangsa Asia. Oh iya. Terus juga rakyat Indonesia juga meyakini bahwa Jepang dapat membebaskan Indonesia dari kekuasaan Belanda yang menjajah selama ratusan tahun. Jadi kayak dia udah muak lah istilahnya, dijajah selama ratusan tahun. Pas Jepang datang, mereka kayak mikir, oh nih bisa nih menyelamatkan kita gitu. Terus selain itu juga ada pula faktor kepercayaan ramalan Jayabaya tuh, sehingga rakyat simpati pada Jepang gitu. Berarti kalau nggak salah ya, pemerintah Jepang juga menyebarkan propaganda nih berupa dukungan kepada rakyat Indonesia untuk merdeka, seperti membenci Belanda, memperbolehkan berkibar bendera merah putih, dan memperdengarkan lagu Indonesia Raya di Indonesia. Nah, iya, betul ya? itu yang membuat Jepang di sini tuh sangat disenangi lah ya. Iya, disenangi lah ya gitu. Oh iya, kalau nggak salah Jepang itu juga masuk Indonesia dengan menyebarkan propaganda gerakan 3A. 3A yaitu pertama, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Nah, propaganda ini tuh kayak ngejelasin lah bahwa tuh Jepang tuh mendukung banget sama Indonesia dan juga mau melawan Belanda, sesama bangsa Indonesia. Betul banget nih. Terus juga nggak ketinggalan nih, Jepang juga berusaha mencuri hati rakyat Indonesia dengan mendirikan berbagai organisasi nih seperti Putera, Jawa Hokai, sampai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Oh, berarti BPUPKI itu yang buat Jepang ya? Iya, nah gitu. yang BPUPKI ini juga yang bertugas untuk menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan Indonesia untuk kemerdekaan gitu. Terus juga Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia nih, sehingga menumbuhkan harapan di hati rakyat maupun para tokoh nasional gitu. Padahal kalau dipikirin Jepang kan ingin gunain rakyat Indonesia ya. Jadi gimana ya? Jepang tuh memperdaya bangsa Indonesia dengan membuat ini ya, organisasi militer dan juga militer mereka untuk berperang melawan Amerika Serikat dong berarti ya. Betul. Jadi tuh ada masuk terselubung lah ya. Iya, pinter banget ya si Betul Jepang banget. ini ya. Betul banget, Jepang tuh pinter banget. Terus kan pasti kalau misalnya ada sebab berarti ada akibat dong. Betul. Berarti dampaknya datang ke Jepang tuh apa sih Indonesia? Nah, keberadaan Jepang di Indonesia juga memberikan banyak dampak pada rakyat gitu. Yang pertama itu ada di bidang sosial nih, Cal. Pada masa penjajahan Jepang sejatinya hanya 3,5 tahun lah. Terus juga tidak seperti Belanda yang mencapai ratusan tahun, namun kehidupan sosial rakyat Indonesia pada penjajahan Belanda itu justru lebih memperhatikan. Oh gitu. Yang awal-awalnya enak tuh lama-lama jadi kayak memprihatinkan gitu loh. Jadi kayak orang jadi banyak yang miskin gitu Iya, ya. betul. Contohnya tuh apa sih? Contohnya tuh rakyat Indonesia dipekerjakan secara paksa atau bisa dikenal sebagai romusa untuk menyelesaikan berbagai proyek Jepang dalam rangka persiapan perang gitu. Oh gitu. Kalau gitu kan berarti kan mereka ini ya dipekerjakan ya istilahnya ya. Indonesia tuh dibayar nggak sih rakyat Indonesia? Nah itu jahatnya mereka. Oh gitu. Mereka Apa ini tuh? tidak dibayar, tidak pula diberi makan sehingga banyak yang mati kelaparan. Terus juga bahkan Jepang juga merampas bahan pangan petani Indonesia untuk kepentingan militer mereka gitu. Berarti kasihan banget ya orang-orang dulu kita. Iya. Jepang- Bahkan ya, Jepang juga memperkerjakan para perempuan Indonesia sebagai wanita penghibur, Cal. Mereka ditipu dan disekap di camp-camp tertutup. Oh gitu. Terus kalau nggak salah ya, gue juga pernah tahu kalau nggak salah itu dampaknya tuh sampai ke bidang ekonomi, Retno. Gitu Jepang tuh kayak itu yang tadi di awal ya. Jadi Jepang tuh mengambil semua sumber daya alam kayak timah, kayak makanan pokok dan lain-lain, kayak juga dan bahan mentah di Indonesia gitu. Yang dibuat menjadi industri kalau nggak salah. Dan juga tuh Jepang juga menyita banyak perusahaan perkebunan, pabrik, bank, perusahaan penting itu cuma buat dimonopoli demi kepentingan Jepang sendiri. Terus juga nih ya, setahu gua, Jepang juga menentukan komoditas apa yang boleh ditanam dan tidak serta mengatur seluruh distribusinya untuk kepentingan mereka. Oh gitu ya. Jadi kayak berbagai kebijakan tersebut membuat rakyat Indonesia banyak yang kekurangan pangan, gizi, terkena wabah penyakit hingga kehilangan nyawa tuh, Cak. Wah kasihan banget ya. Guys, jadi segitu aja cerita tentang Jepang awal masuknya ke Indonesia, guys. Betul banget. Jadi kesimpulannya ya, Jepang tuh ke Indonesia itu cuma buat
memiliki tuh sumber daya alam Indonesia untuk membantu dia untuk melawan Amerika Serikat dan juga sekutu nih di perang Pasifik ya. Betul. Hanya Oke. untuk ituan kepentingan mereka aja Betul sebenarnya. sih, betul banget. Oke, terima kasih sudah menonton podcast kami Hits Story News bersama saya Muhafiz Zaki dan juga Retok Taverenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.